Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu saniyatu al-ma'ul ladzi khalatahu za'faranun al-ma'ul ladzi khalatahu za'faranun au ghairuhu minal asya'it tahirati allati tanfakku minhu ghaliban allati tanfakku minhu ghaliban allati tanfakku minhu ghaliban. Nafis al-Khairi wujud Iqra. Tahib wahid isnani salasa Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu saniyatu al-ma'ul ladzi khalatahu za'faranun aw ghairuhu minal asya'i tahiratil lati tanfaqu minhu ghaliban. Taib. Khalata yukhalitu manahu mencampuri. Khalata yukhalitu manahu mencampuri. Za'faron manahu minyak wangi. Ya, safron. Pernah dengar kata safron? Ya, za'faron itu minyak wangi safron. Ya. Anfakka yanfaku infakka yanfaku manahu terpisah. Infakka yanfaku manahu terpisah. Ghaliban manahu pada umumnya. Ghaliban manahu pada umumnya. Khalata yakhalitu manahu taib. Za'faran manahu infakka yanfaku ghaliban taib. Jadi apa yang kita bahas pada hari ini? Yang kita bahas adalah air yang tercampur dengan minyak wangi seperti minyak za'faron atau benda-benda lain yang suci yang dapat dipisahkan. Apa yang dipisahkan? Benda-benda tersebut secara umum. Jadi yang kita bahas itu mengenai apa? Air yang tercampur dengan benda yang suci, yang mana secara umum benda tersebut masih bisa dipisahkan dengan air. Fahimtum? Jadi pembahasan kita mengenai apa hukum menggunakan air atau hukum air yang suci tercampur dengan benda yang suci. Jadi apa? Hukum apa? Benda air hukum air kemasukan benda yang suci. Kemudian benda yang suci itu apa? Mencampuri itu air. Jadi airnya tercampur dengan benda tersebut. Maka seakan-akan ada berapa zat? Dua zat, air dan benda yang suci itu. Bisa dipahami? Baik. Wasil. Mata ghayyarat ahada awsafihi. Mata ghayyarat ahada awsafihi. Hilmi Agil Zafran. Mariut. Taib. Fatir ulin Nuha Sucipto. Iqra. Wahid, ithnani, thalathah, iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim.
Mata, manahu madza mata? Ketika. Ketika ghayyarat. Mana ghayyara yaghayyiru? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Al-asya at-tahira. Mata ghayyarat, ketika benda-benda yang suci itu apa? Merubah ahada ausafihi, apa? Salah satu daripada sifat air. Jadi ada air kemasukan benda yang suci, yang mana gara-gara kemasukan benda yang suci tersebut, sifat air ada yang berubah. Bisa dipahami? Lebih ringkas yang kita bahas itu apa? Air yang berubah dikarenakan kemasukan benda yang suci. Bagaimana hukum airnya? Fahimtum? Jadi ringkasnya yang kita bahas itu apa? Air yang kemasukan benda yang suci, atau air yang berubah karena kemasukan benda yang suci. Ya. Ini siapa ini? Opa-opa Korea sopo iki? Latana make. Ya. Hasil. Fa innahu tahirun. Perhatikan. Fa innahu tahirun inda jami'il ulama'i. Fa innahu tahirun inda jami'il ulama'i. Rahmat Haji Saputra mawjud? Iqra. Wahid, ithnani, thalatha, iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu tahirun inda jami'il ulama'i. Nah, air tersebut, air apa ini? Air yang berubah karena kemasukan benda yang suci. Itu kata jami'il ulama, kata seluruh ulama, tohir, suci. Jadi ulama sepakat air tersebut suci. Kenapa? Karena airnya tercampur dengan benda yang suci. Maka tercampur dengan zat apa? Yang suci. Airnya suci. Ya sudah, hukumnya apa? Suci. Itu zatnya. Tapi permasalahannya bukan masalah sucinya. Tidak selamanya air suci itu bisa mensucikan. Ini kita berbicara masalah fungsinya. Fahimtum? Apakah air yang sudah kecampur sabun itu berfungsi untuk mensucikan? Kalau memang berfungsi untuk mensucikan, maka bisa dipakai wudhu. Kalau suci ya suci zatnya. Sabun suci nggak? Suci. Airnya suci nggak? Ya benda suci berkombinasi dengan apa? Benda yang suci, jelas zatnya apa? Suci. Jadi seluruh ulama sepakat air tersebut suci. Cuman permasalahannya adalah fungsinya. Kita lihat. Ghairu mutahirin inda Malikin wasyafi'i. Ghairu mutahirin inda Malikin wasyafi'i. Muhammad Faris Arista. Iqra. Wahid, ithnani, thalatha, iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu mutahirin inda Malikin wasyafi'i. Kata Imam Malik dan kata Imam Syafi'i, betul airnya tapi tidak berfungsi mensucikan. Artinya kalau ada air yang berubah disebabkan kemasukan benda yang suci, itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi nggak boleh buat wudhu. Fahimtum? Ada air kemasukan marimas, maka nggak boleh wudhu pakai es cekek, kan gitu.
Es cekek kan terdiri dari berapa zat? 2 zat kan? Air dan ya apa namanya minuman sasetnya itu. Bisa difahami tidak? Suci nggak? Apa ciri-ciri sucinya? Bisa diminum. Artinya diminum boleh. Ya, berarti kalau ada air kemasukan sabun boleh diminum nggak? Ya enggak. Tapi boleh dipakai buat mandi nggak? Boleh. Gitu ya logikanya ya. Fahim tuh? Ada air kemasukan bumbu Indomie, boleh dibuat apa? Ya, diuyup boleh gak? Boleh. Tapi boleh gak wudu pakai air Indomie? Gak boleh. Fahim tuh? Nah, unik ya nih, uniknya ya. Wa mutahhirun. Nah, ini mulai uniknya. Ada pendapat yang menurut kita unik ya, tapi menurut ulama ini ya tentu punya alasan sendiri. Wa mutahhirun 'inda Abi Hanifata. Wa mutahhirun 'inda Abi Hanifata ma lam yakunit taghayyuru an tabkhin Zaki Almer Jamil Iqra. Wa mutahhirun inda Abi Hanifata ma lam yakun taghyiri Ulangi, malam yakuni an tabkhin wahid isnani salasa iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mutahhirun inda Abi Hanifata ma lam yakuni taghayyuru an tabkhin. Taib. Nah, kata Imam Abu Hanifah bisa mensucikan, artinya bisa dipakai wudu selama berubahnya tidak karena dimasak. Paham tuh? Berarti kalau kata Imam Abu Hanifah boleh wudu pakai air marimas. Yang penting nggak dimasak. Paham tuh? Berarti kata Imam Abu Hanifah tatkala ada air kemasukan sabun berubah masih boleh dipakai wudu selama tidak dimasak. Paham tuh? Bisa dipahami? Ya. Jadi tatkala kamu nanti main kemana-mana gitu ya, ke sebuah daerah ada yang wudu pakai Fanta atau Coca-Cola, ya mungkin itu mazhabnya apa? Abu Hanifah. Pertanyaannya Coca-Cola sama Fanta itu dimasak apa enggak? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Kalau dimasak tidak mensucikan, tapi kalau tidak dimasak mensucikan meskipun bercampur, meskipun berubah tuh. Jadi ada air nih, kamu nih air diisi marimas, dikocek-kocek, beres diminum pakai wudu boleh buat menurut siapa? Abu Hanifah. Selama tidak diapain? Tidak dimasak. Beda lagi dengan kuah Indomie. Kuah Indomie dimasak, kenapa? Airnya hangat. Bisa dipahami? Ya, jadi kuah Indomie tidak bisa buat apa? Wudu, tapi air marimas bisa buat wudu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Fahimtum? Ya. Jadi ada berapa pendapat mengenai hukum atau fungsi daripada air yang apa? Yang berubah disebabkan. Sekarang kita lagi ngebahas apa ini? Air yang berubah disebabkan kemasukan benda suci. Ada berapa pendapat? 2. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Semuanya sepakat zatnya suci. Masalahnya berbeda di mana? Di fungsinya. Jadi ada berapa pendapat? Yang pertama apa? Ya, suci mensucikan menurut Imam Abu Hanifah. Yang kedua, suci tidak mensucikan menurut siapa? Imam Malik Syafi'i. Baik, dibaca dari awal sampai antabakhin wahid istilahnya saya iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, nuasil. Wasababu ikhtilafihim huwa khafa'u tanawuli ismil ma'il mutlaqi lil ma'il ladzi khalatahu amsalu hadhil asya'i a'ni hal yatanawaluhu aw la yatanawaluhu Baik, Agus Sultan. Ini Agus Sultan. Iqra. Wasababu Wahid Islani Salasa Iqra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu ikhtilafihim huwa khafa'u tanawuli ismil ma'il mutlaqi lil ma'il ladzi khalaqahu amsalu hadhil asya'i ahli hal yatanawaluhu aw la yatanawaluhu. Jamaah dan khafa'un. Mana khafa? Ikhfa, mana ikhfa? Samar. Khafa manahu samar atau tidak jelas. Tanawala ya tanawalu, tanawulun manahu? Tanawala ya tanawalu, tanawulun manahu? Mendapatkan nalayanilu. Tanawala ya tanawalu, tanawulun manahu? Mencangkup. Apa? Mencangkup. Baik. Kholatoy khol itu? Taib. Nah, udah jelas ya. Taib, perhatikan. Ana ya'ni. Ya, maksudku, menurutku. Taib, perhatikan semuanya. Wasababu ikhtilafihim. Ya, lihat cara menerjemahkannya. Ya, kalau ingin menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang baik, kamu harus tahu tarkib musnad ilaih. Harus tahu tarkib apa? Musnad ilaih. Artinya adalah harus mengerti subjek dan predikat. Subjek dalam bahasa Arab apa saja, predikat dalam bahasa Arab apa saja. Ya. Qismul lughah mana aja sini? Syafi'i, subjek dalam bahasa Arab apa saja? Salah udah. Siapa lagi qismul lughah? Mana Nasrul? Jidane, subjek dalam bahasa Arab apa saja? Apa? Kalau fa'il subjek predikatnya adalah salah. Enggak. Oke? Artinya qismul lughah harus belajar banyak. Itu kata kuncinya. Ya, harus mengetahui apa saja subjek dan predikat dalam bahasa Arab. Fahim tuh? Ya. Terutama kamu semua juga kelas berapa ini? Kelas 5 ya, mumpung masih kelas 5 gitu loh. Jadi kamu tak akan bisa menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa kamu dengan baik kalau kamu tidak tahu subjek dan predikat. Apakah hanya fa'il yang menjadi subjek? Oh, tidak semudah seperti itu. Ada yang lain. Gitu ya. Karena unsur semua bahasa secara struktur simple, yaitu adalah, coba yang tidur saya tidak sedang mendongeng. Ya. Simple, susunannya adalah subjek dan predikat. Nah, dalam bahasa Arab disebut sebagai musnad dan musnad ilaih. Itu dipelajari, tolong ya. Kalau pengen tahu lebih jelas, tanya ke guru insya kamu, apa itu musnad dan musnad ilaih. Baik, perhatikan semuanya. Wasababu ikhtilafihim. Ya, dan sebab
ulama berbeda pendapat adalah gitu ya, khofa'u, ketidakjelasan. Terkait apa? Tanawuli ismil mutlaqi, ketidakjelasan tentang ketercakupan air mutlak atau ketercakupan kata air mutlak. Ya. Apa itu air mutlak, masih ingat? Apa itu air mutlak? Iya, itu secara zat dan fungsinya. Mutlak. Apa itu mutlak? Bebas, mutlak. Dikit lagi, kamu nggak liburan ya? Mukim ya? Berarti kamu tidak mutlak gitu ya. Mutlak. Berarti air mutlak, air apa? Air yang bebas, air yang tidak terikat. Air teh, air mutlak tidak. Kenapa? Karena ada dua zat, air dan teh, gitu ya. Nah, sebab para ulama berbeda pendapat itu mengenai apa? Ketidakjelasan, ketercakupan kata air mutlak, gitu ya. Alladzi khalatahu amsalu hadil asyai. Lihat terjemahan saya. Yang mana, gitu ya, macam-macam benda yang suci ini mencampuri itu air mutlak. Atau kalau diperjelas, penyebab perbedaan pendapat para ulama adalah mengenai apa? Apakah air yang berubah dikarenakan kemasukan benda yang masih disebut air mutlak atau tidak. Itu. Jadi sebab perbedaan pendapatnya bukan masalah hal yang lain. Perbedaan pendapatnya tadi, kalau ada air terus dia berubah dulu, ini saya ulangi. Ada air terus disebabkan kemasukan benda yang suci, itu masih disebut air mutlak atau enggak? Karena semua ulama sepakat yang namanya wudu atau mandi atau toharoh itu menggunakan air mutlak. Fahimtum? Yang ada di pikiran kita air mutlak itu air bebas. Tapi apakah, perhatikan, Imam Hanafi tidak mengerti itu sehingga mengatakan air kecampur sama marimas asal tidak diapain? Tidak dimasak, boleh dipakai berwudu. Berarti Imam Hanafi menganggap air tersebut air apa? Air mutlak. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana logikanya Imam Hanafi. Kan logikanya Imam Syafi'i air mutlak mah gampang. Ya udah air. Kalau ada tempelan air teh berarti bukan mutlak karena muqayyad, terikat dengan zat yang lain. Bisa difahami ya? Bagaimana kita lihat pendapatnya atau logika ya. Logikanya Imam Abu Hanifah. Faman ro'a annahu la yatanawaluhu, faman ro'a annahu la yatanawaluhu ismul ma'il mutlaqi wa innama yudafu ila syai'i alladhi khalatahu ila syai'i alladhi khalatahu fayuqalu ma'u kadza la ma'un mutlaqun, ma'u kadza la ma'un mutlaqun, lam yujizil wudu'a bihi, lam yujizil wudu'a bihi. Wahid itnani jangan sani dong ya. Ihsan Maulana iqra. Ini Ihsan iqra.
lam yujizil wudu'a. Taib, wahid isnani salasa iqra'u. Lam yujizil wudu'a. Aib. Taib. Faman ro'a, perhatikan ya pelan-pelan ya. Maka mereka yang berpendapat, faman ro'a, maka mereka yang berpendapat annahu, bahwasanya la yatanawaluhu ismul ma'il mutlaqi, air mutlak itu tidak berkaitan atau tidak mencangkup kepada air apa yang berubah dikarenakan tercampur benda yang suci. Artinya air mutlak ya mutlak, kalau sudah tercampur apalagi berubah tidak disebut apa? Air mutlak. Kira-kira ini logikanya siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa innama yudafu, akan tetapi air tersebutnya kembali kemana? Air yang berubah karena benda yang suci. Yudafu, disandarkan ila syai'il ladzi khalatahu, kepada sesuatu yang mencampurinya. Air teh maka sudah bukan disebut air lagi, tapi sudah disebut apa? Teh. Betul nggak? Butuh bukti. So kalau kamu beli minuman, bilangnya es teh manis atau es air teh manis. Ada yang hilang? Apanya? Ke warkop, Bu, beli air kopi atau beli kopi? Ada yang hilang? Apa? Bisa dipahami? Makan mie goreng apa mie kuah? Atau mie goreng atau mie air campur bumbu? Kira-kira yang disebutnya mie yang mana? Hilang apanya? Bisa dipahami nggak? Artinya tatkala air tercampur dengan sesuatu, udah nggak dibawa lagi tuh nama air tuh. Yudafu ila ma khalatu fa yuqalu ma'un kadza, disebutnya ma'un kadza, la ma'un mutlak. Yang disebutnya adalah benda itu, airnya mah sudah hilang. Bisa dipahami nggak? Jika ada air yang mana airnya sudah kalah, yang menang adalah benda yang lain, lam yujizil wudu'a bihi, maka tidak boleh berwudu menggunakan air tersebut. Bisa dipahami nggak? Fahim tuh? Oke. Pernah ada yang ke mana misalnya? Ke kedai gitu kan? Beli apa? Beli air susu, ada? Langsung bilang apa? Susu hangat atau susu dingin gitu kan? Sahih? Yang kalah apanya? Sudah. Nah, kata Imam Malik dan Imam Syafi'i, simpel logikanya. Menurut kami air mutlak itu adalah air yang berdiri sendiri, bebas. Apabila dia sudah tercampur, maka airnya yang akan kalah. Sedangkan alat bersuci itu apa? Air. Berarti ya air. Kalau airnya kalah, ya sudah, berarti sudah tidak lagi jadi alat. Bisa dipahami nggak? Fahim tuh? Maka tidak boleh untuk berwudu. Fahim tuh ada? Taib. Id kanal wudu'u innama yakunu bil ma'il mutlaqi. Id kanal wudu'u innama yakunu bil ma'il mutlaqi. Id kanal wudu'u innama yakunu bil ma'il mutlaqi. Haykal Dwi Septian Iqra.
Wahid, ithnani, thalatha, iqra'u. Id. Id itu apa ya? Oleh karenanya. Id. Bedakan antara id dengan idza. Id. Oleh karenanya apa? Atau karena kanal wudu'u innama yakunu bil ma'il mutlaqi. Wudu itu hanya bisa terjadi karena apa jidane? Hanya karena air mutlak. Selama itu benda tidak disebut apa? Air. Jadi air mutlak adalah udah itu disebut air. Enggak ada embel-embel, enggak ada air teh, enggak ada air susu. Udah disebut apa? Air. Ustaz, kalau air sumur, sekarang saya tanya, air sumur itu ada dua benda atau satu benda? Apa? Air. Sumurnya? Tempat. Bisa dipahami enggak? Fahim? Jadi bukan termasuk tercampur gitu ya. Jadi artinya hanya bisa menggunakan air mutlak. Adapun kalau sudah tidak disebut air, ada tambahan misalnya air teh, atau bahkan airnya sudah kalah jadi teh, jadi susu, gitu ya. Jadi apalagi kopi, maka itu tidak boleh digunakan untuk apa? Bersuci. Fahim tum jami'an? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.